atau suci. Nah ini Pak, in kana minal adami fa fihi hilafun, ya fa fihi hilaf bainal a'imah. Jadi bahwa tentang mani ini ada terjadi perbedaan pendapat di antara para imam mazhab Pak. Jadi imam mazhab tentang mani itu terjadi perbedaan pendapat. Wa fi mazhabina, dan di mazhab kita nih Pak, mazhab Imam Syafi'i tahirun, bahwa air mani itu dihukumi suci. Ingat ya Pak, dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, ya air mani itu dihukumi suci, ya. Walladzi dhahaba ilahi Malikun wa Abu Hanifah annahu najisun. Sedangkan pendapat dari Imam Malik, ya gurunya Imam Syafi'i itu Imam Malik Pak, ya. Tapi Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i karena mereka sama-sama mujtahid mutlak. Tingkatannya sudah mujtahid mutlak Pak. Kalau kita Pak berbeda dengan guru kita, siapa kita? Hafal Quran aja enggak, mau beda dengan guru kita, ya kan? Kalau mereka sudah sama-sama mujtahid mutlak Pak, bisa berpendapat sendiri, ya. Maka pendapat dari Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa air mani, ya, sperma itu dihukumi najis dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah Pak. Apa hujahnya? Kita harus tahu nih apa hujahnya. Ya hujahnya atau dalilnya mereka, ya, tentang riwayat ghusli, ya, tentang dicucinya air mani. Jadi bekas air mani itu dicuci Pak, bekas kena kotorannya, misalnya terkena kain itu dicuci, maka dia katakan berarti apa? Air mani itu najis, ya. Walau juga karena Rasulullah SAW, ya, sebagaimana lafaz dari hadis Rasulullah SAW, yaghsilu maniya summa yahruju ila sholati fi dzalika thawbi. Jadi Rasulullah SAW dia mencuci air maninya yang terkena di pakaian, summa yahruju, kemudian dia keluar ila sholati untuk melaksanakan sholat, tidak dikasau dengan pakaian yang terkena air mani tersebut, ya. Nah kemudian wa madhabu Syafi'i, dan mazhab Imam Syafi'i, wa ashaba, dan para pengikut-pengikutnya, yaitu para ulama-ulama Syafi'i, ya, hadis wadaba ilal hukun, yang menyatakan bahwa air mani itu adalah suci. Nah, kemudian siapa saja yang ini berpendapat bahwa air mani itu suci? Minhum, di antara mereka adalah Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib juga menyatakan bahwa air mani itu suci. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'ad bin Abi Waqqas juga menyatakan air mani itu suci. Wa Ibnu Umar, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, wa Aisyah, dan ibunda kita, istri Rasulullah SAW, yaitu ibunda Aisyah, juga menyatakan bahwa air mani itu suci, ya. Jadi air mani itu suci, ya. Mereka mengatakan semuanya annahu, ya, tahirun, bahwa sesungguhnya air mani itu suci. Wa huwa ashahha riwayataini, ya. Dan itu pendapat yang paling sah di antara dua riwayat dari Imam Ahmad Pak, ya, dua riwayat dari Imam Ahmad. Wa bihi qala Daud, dan juga dikatakan oleh Imam Abu Daud. Wa dalilu haula'i, dalil tentang itu, ya, riwayatul waqi Pak, tentang riwayat mengerik air mani. Jadi kain itu dikerik Pak, ya. Walau juga qaulul Aisyah radhiyallahu anha, ya, lafaznya dari ucapan ibunda kita, ibunda Aisyah, istri Rasulullah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, laqad ra'aitani aku, ya, jadi aku telah pernah mengerik min saudi Rasulillah, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maniafaqan, dan mengerik, ya, air mani itu di kainnya, fayusalli, dan Rasulullah sholat, ya, dengan pakaian yang telah dikerik oleh ibunda Aisyah. Walau kana najisan, dan seandainya najis, ya, kalau dikata ibunda Aisyah,
la yakfi farquhu, maka tidak cukup dikerik. Ya. Ya. Kadami seperti kena darah wa ghairihi, ya. Maka seperti itu. Wa riwayat Ghazali, ya. Dan riwayat tentang mencuci pakaian itu mahmulatun ala nabi. Nah, pendapat kita bahwa kalau tentang hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah mencuci pakaiannya itu dimaknai sunnah. Sunnah aja Pak, dikerik boleh Pak, dikerik aja cukup. Maka dikerik, setelah dikerik kemudian Nabi sholat, maka itu berarti mani itu tidak najis. Tapi kalau ada hadis tentang mencuci pakaian, bahwa dalam mazhab kita dihukumi sunnah saja Pak, itu pilihan untuk kebersihan. Nah itu Pak, ya. Nah, jam'an bainal adillah itu cara mengumpulkan beberapa dalil. Jadi kalau kita beberapa dalil ada yang berbeda Pak, kita kumpulkan dalil itu. Oh, dalil ini menyatakan berarti kalau mencuci pakaiannya dihukumi sunnah. Dikerik aja cukup. Tapi kalau mau bersih, mau misalnya ada orang, masa saya pakai sih pakaiannya untuk sholat, ya nggak apa-apa, cuci aja Pak. Tapi kalau nggak cuci nggak apa-apa, cukup dikerik air maninya tersebut. Nah itu Pak, ya betul, ya. Jadi wala farqa fi dzalika bainal mani ar-rajuli wal mar'ati ala madhhab. Nah tidak ada bedanya Pak. Kalau manitnya itu air mani laki-laki maupun air mani perempuan. Perempuan keluar mani keluar Pak, ya. Jadi hukumnya sama, ya hukumnya sama dengan air mani